langsung semangat. Gimana tadi? Upacaranya capek ya? Lama ya? Sampai jam 8 lewat ya? Iya. Mungkin di sini ibu mau minta tolong ke ketua kelasnya untuk pimpin dulu doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini anak-anak datang semua kah? Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Aisyah Nur Zahira, Alif Fatihah Zahra, Amirah Amaha Ramadhani. Oke, hadir semua ya. Oh ini nggak hadir ya? Kita doakan temannya yang nggak hadir semoga bisa segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong seluruh peralatan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini silakan disimpan terlebih dahulu. Jadi kita fokuskan ke buku-buku yang berkaitan dengan biologi saja, oke? Oke. Nah, untuk meningkatkan fokus kita ya pada pagi hari ini, gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu? Gampang aja kok, ikut aja. Jadi ice breakingnya, kalau misalnya ibu bilang pagi, tepuknya 2 kali. Nah, kemudian kalau misalnya ibu bilang siang, tepuknya 1 kali. Nah, kalau misalnya ibu bilang malam, berarti kalian nggak boleh tepuk. Jadi tepuknya cuma di pagi sama siang. Nah, nah tadi pagi tepuknya berapa kali? 2. Terus kalau siang? 1. Oke, tetes ya. Siang, malam, pagi, malam. Malam, siang. Lagi ya, kita langsung tiga. Sekarang siang, malam, pagi. Apa tadi ayo? Siang tadi? 1. Terus malam? 2. Terus pagi? 2. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti SBT. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar apa? Ya benar, biologi. Lebih tepatnya materi apa nih? Jadi hari ini kita bakal masuk ke bab baru yaitu sistem sirkulasi. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak sih jumlah organ yang ada dalam tubuh kita ini ada berapa? Ya benar, banyak banget ya. Nah, bayangkan semua organ dalam tubuh kita itu tuh membutuhkan oksigen. Semua organ ya, bayangkan semua organ itu membutuhkan oksigen. Nah, pertanyaannya, gimana caranya seluruh oksigen tersebut bisa tersalurkan ke seluruh organ yang ada dalam tubuh kita, tersalurkan ke seluruh jaringan yang ada di tubuh kita, dan tersalurkan juga ke seluruh sel yang ada dalam tubuh kita. Gimana? Ada yang tahu nggak? Ya, boleh. Jawab sembarang aja. Setahu kalian. Gimana caranya oksigen itu bisa tersalurkan ke seluruh organ yang ada dalam tubuh kita? Ya benar. Jadi kita tahu sendiri ya kalau misalnya oksigen itu masuk dalam tubuh kita melalui apa? Hidung. Kemudian masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini oksigen akan berdifusi ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah ini tepatnya di sel darah merah. Nah, sel darah merah ini kan banyak mengandung yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin ini yang nantinya akan berkaitan dengan oksigen sehingga akan menjadi oksihemoglobin. Nah, bayangkan si darahnya tadi ya, si darah merahnya tadi itu yang mengandung banyak hemoglobin itu adalah kendaraan. Nah, si darahnya ini mau jalan ke seluruh tubuh, ya kan? Jadi dibawalah sama si darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu sistem sirkulasi? Ada mobil, terus tuh si, ya jadi
sistem sirkulasi itu dapat dikatakan juga sebagai sistem transportasi. Kenapa? Karena sistem sirkulasi ini berfungsi untuk mengedarkan nutrisi ke dan juga sel. Jadi ke sel dan dari sel ke sel juga gitu. Oke. Jadi sistem sirkulasi ini terbagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak apa aja? Terbagi menjadi dua macam. Ya boleh. Ada apa? Jadi ya benar, boleh. Jadi sistem sirkulasi ini terbagi menjadi dua. Sistem peredaran tertutup, sistem peredaran darah tertutup, dan juga sistem peredaran limfa. Kenapa dikatakan sistem peredaran darah tertutup? Ada yang tahu nggak? Kira-kira darah tadi beredarnya di mana? Ya, karena dia dilapisin oleh pembuluh darah. Beda lagi sama invertebrata. Ada yang tahu nggak invertebrata itu apa? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, biasanya mereka itu pembuluh darahnya terbuka atau terbuka. Sedangkan kalau manusia itu pasti tertutup. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Jadi yang pertama ini, di sini peserta didik mampu memahami apa itu sistem sirkulasi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi sistem peredaran darah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam komponen darah. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat memahami fungsi sistem pembekuan darah. Jadi harapannya dalam pembelajaran hari ini anak-anak bisa mencapai 4 tujuan yang ada di depan ini. Oke, biar kita semakin paham mengenai sistem peredaran darah ini, kakak mau kita bagi menjadi 6 kelompok. Kira-kira kelompoknya mau kakak pilihin atau pilih sendiri? Pilihnya mana nih? Ya boleh begitu. Gini aja berhitungnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Coba mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk 2, 3, 4, 2, 4, 5. Boleh sekarang yang 1 bersama 1, yang 2 bersama 2, yang 3 bersama 3, yang 4 bersama 4, yang 5 bersama 5, dan yang 6 bersama 6. Silakan duduk berkelompok masing-masing. Karena kita tiap bulan itu mengeluarkan keluar darah, dan perharinya keluarnya darah itu tuh mencapai paling enggak 7 sendok makan. Banyak kan? Makanya keluarnya darah kita gitu nanti. Tapi kalau haid nggak apa-apa kita minum. Silakan teman yang lain simak ya, teman yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada gambar macam-macam sel darah putih. Terus kita disuruh hubungkan dengan gambar. Kalau misalnya sel darah putih, macam-macam sel darah putih ini kita lihat dengan bantuan mikroskop. Jadi yang pertama ada monosit. Monosit itu pasangannya yang paling bawah. Bener nggak? Mana teman-teman yang lain? Sama atau enggak? Sama. Terus eosinofil pasangannya yang di paling atas. Sama atau enggak? Sama. Terus basofil pasangannya yang di nomor 4. Sama atau enggak? Sama. Terus limfosit pasangannya di nomor 2. Sama. Terus neutrofil pasangannya di nomor 3. Sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan jawaban kami di nomor 6 terkait proses pembekuan darah. Oke, kita ada adegannya ya guys ya. Roll action. Belum selesai. Belum. Kamu yang tadi yang ngomong. Masih kawan mau lagi. Cepat sih, Pak. 1, 2, 3. Oke. Jangan enggak apa. Enggak apa-apa lah. Apabila seseorang mengalami kecelakaan, maka luka dan darah akan keluar. Nah, tahukah kalian kalau orang mengalami luka itu trombositnya akan pecah. Trombosit itu apa teman-teman? Nah, pembuluh darahnya akan pecah. Berarti kan lukanya keluar kan? Nah, dia juga mengeluarkan trombokinase. Katanya trombokinase kan belakang tuh ada ase-nya kan, ase. Ase itu pasti enzim. Nah, enzim itu yang akan membukukan darah itu. Lalu dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium, dia diubah menjadi protrombin. Pertama itu ada sel darah merah. Sel darah merah ini ada ciri-cirinya seperti bentuknya cakram. Terus diameternya tuh 7,65. Dia juga dibungkus dengan membran sel, bersifat elastis dan fleksibel. Terus sel darah merah juga nih punya struktur yang mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin. Terus fungsinya juga ada menyadarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Selanjutnya ada sel darah putih. Nah, ciri-cirinya jumlah normalnya leukosit di dalam darah merah itu sekitar 5 juta sampai 10 juta sel milimeter darah. Nah, terus tuh strukturnya dibedakan menjadi 2 jenis, granulosit dan agranulosit. Terus fungsinya itu untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus dan bakteri. Dan selanjutnya itu trombosit. Ciri-ciri dari trombosit itu tidak bernukleus, berjumlah 150.000 sampai 400 butir sel. Strukturnya ialah membran trombosit yang kaya akan fosfolipid. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.